على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sabar dalam menerima takdir. Takdir itu ketentuan dari Allah. Yang baik ataupun yang buruk itu bagian dari takdir Allah, ketentuan Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman wajib menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian takdir itu dalam perspektif kita, dalam cara pandang kita, itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang tidak enak. Itu perspektif kita. Karena bisa jadi yang menurut pandangan kita buruk, justru itu yang baik menurut Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersabar ketika menerima takdir yang dalam perspektif kita, yang menurut cara pandang kita itu adalah buruk. Kalau takdir baik, saya kira hampir semuanya siap menerima. Badan sehat, uang banyak, rumah tangga harmonis, keinginan terpenuhi, itu takdir baik. Tapi takdir yang tidak enak, nah ini tidak semua orang siap menerimanya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang itu, bagaimana kita bisa sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentu takdir yang buruk. Sebelumnya perlu kita pahami definisi dari sabar. As-sabru, sabar itu dalam arti secara bahasa artinya menahan, mengekang, atau menahan diri. Itu sabar secara bahasa maknanya begitu. Adapun dalam istilah syar'i, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari ucapan yang dilarang, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ketika menghadapi ujian atau melaksanakan perintahnya. Itu definisinya secara syar'i. Menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari ucapan yang dilarang, serta menahan anggota badan kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ketika menghadapi ujian atau melaksanakan perintahnya. Nah, kemudian secara umum sebelum kita bahas sabar dalam menerima takdir, secara umum sabar itu kan ada 3 macam ya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah artinya kita menahan diri untuk terus istiqomah. Tahan istiqomah dalam menjalankan ibadah walaupun terasa berat. Menahan diri untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah walaupun terasa berat. Contoh, bangun sholat subuh meskipun masih ngantuk, tetap menjaga sholat 5 waktu walaupun sibuk, konsisten bersedekah meskipun ekonomi pas-pasan. Nah, itu contoh sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat.
Artinya menahan diri agar tidak terjerumus dalam larangan Allah. Contoh, kalau pegawai yang menahan diri dari korupsi, meskipun ada kesempatannya, ya, tidak ikut ghibah di grup WhatsApp, nah, tahan, ya. Itu namanya sabar. Kadang-kadang kita kan ikut gergetan, malah nambahin isu, nah, beda. Aku tahu di monok nih, gitu. Ya. Wah, tiba no podo ae karo koncone, lah, gitu ya. Itu nambahi, gitu ya. Ya itu namanya nggak sabar, gitu ya. Biarkan, ya. Cuekin kalau ada yang ngajak menggosip, ya. Apalagi zaman sekarang ada istilah grup riba syar'i, riba tapi syar'i, pakai dalil kata ribanya, gitu. Ya. Ya. Sabar, artinya menahan diri. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah. Tentu yang dimaksud adalah takdir Allah yang pahit, yang berupa musibah atau ujian. Ini artinya ya, sabar menghadapi takdir Allah yang pahit ini artinya menerima ketetapan Allah tanpa keluh kesah, tanpa putus asa, meskipun hati terasa berat. Menerima ketetapan Allah tanpa putus asa, ya, tanpa keluh kesah, meskipun hati terasa berat. Contoh, ya, tetap tegar ketika kehilangan pekerjaan, ya. Tidak panik, ya, karena ini bagian dari takdir Allah. Sabar dalam menghadapi sakit, tetap tabah saat gagal dalam bisnis. Nah, itu tentang definisi sabar dan macam-macamnya sabar. Nah, sekarang saya akan membacakan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang terkait dengan sabar dalam menghadapi takdir, ya. Saya bawa kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, yang biasa kita bahas di Masjid Nurul Falah, ya, Chandra Kirana, kalau Sabtu pagi, Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Nah, kebetulan waktu saya diminta ngisi itu, saya melanjutkan kajian Ustadz sebelumnya. Katanya dulu Riyadhus Shalihin dikaji Ustadz sebelumnya, saya lupa dikasih tahu Pak Muksin namanya siapa ya. Saya langsung masuk bab berapa gitu, 15 atau berapa. Nah, ini sabar ada dalam kitab ini bab 3. Oh, awal masih. Baik, terkait dengan sabar dalam menghadapi ujian, yang pertama kita perlu membaca surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menyadarkan kita dan membesarkan hati kita, karena ayat ini berisi informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua orang, khususnya orang yang beriman, dalam menjalani hidup itu pasti akan mendapatkan ujian. Allah firmankan dalam ayat ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan nyawa, kekurangan buah-buahan, ya, pasti, kata Allah. Kemudian kata Allah selanjutnya apa? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua orang itu ada ujiannya. Hanya ada istilah orang Jawa, urip iku sawang sinawang, kan begitu ya? Ya. Kok pena dengan wong iku. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang menurut kita itu hidupnya enak, pada saat kita coba ngobrol, kadang-kadang ada yang bilang tukeran peran apa piye. Sawangane kok enak kene ya, padahal sing nglakoni ya. Nah, begitu. Ya. Tukeran apa piye?
Ya, jadi semua orang itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan hartanya, dan lain sebagainya. Semuanya ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya perlu kita ingat dan pahami kembali bahwa ya, sesuatu yang tidak enak, ya, takdir tidak enak itu biasa dikenal dengan nama musibah. Ya. Nah, musibah ini mungkin saya pernah sampaikan atau gurunda yang lain menyampaikan, yang namanya musibah itu maknanya berbeda-beda tergantung keimanan. Musibah itu sesuatu yang tidak enak. Ya. Kalau musibah menimpa orang yang tidak beriman, ya, itu namanya azab, siksaan dari Allah. Ya. Musibah, sesuatu yang tidak enak menimpa orang yang tidak beriman, itu namanya azab. Ya. Seperti seumpama menimpa orang Israel, itu namanya azab. Ya. Karena mereka tidak beriman dan mereka jahat. Ya. Kemudian kalau musibah menimpa orang beriman yang sedang lalai, gitu ya, itu namanya teguran. Ya. Orangnya beriman, dia sholat, dia baca Quran, ya. Ya, tapi juga kadang bermaksiat, gitu ya. Atau istilahnya Zainuddin MZ itu STMJ, ya. Sholat tetap, maksiat jalan, gitu ya. Sholat tetap, mendem yo jalan, gitu ya. Sholat tetap, misu-misu yo jalan, ya. Sholat tetap, menggibah yo jalan. Ketika dapat musibah, orang yang seperti ini namanya teguran dari Allah supaya ingat. Nah, kalau musibah menimpa orang beriman yang baik-baik saja dengan imannya, ibadah kepada Allah ya baik, hubungan dengan manusia juga baik, gitu ya. Secara pribadi akhlaknya juga baik, ya. Tidak tampak sering melakukan maksiat, gitu ya. Kemudian dapat musibah, nah itu namanya ujian. Ya. Jadi ujian itu diberikannya kepada orang beriman. Ya. Makanya kadang-kadang kita suka merasa lucu ketika ada orang gak tahu sholat, mendeman ya. Pada saat sakit, saya sudah diuji sama Allah. Itu azab itu, minimal ya teguran gitu. Ujian ya. Ujian itu bagian bersekolah gitu ya, yang rajin ibadah. Gak tahu ibadah, gak tahu sholat, sakit kalau bilangnya ujian ya. Itu teguran ya. Nah, kemudian terkait dengan istilah-istilah yang berbeda ini, ya, kalau untuk diri kita, ya, kita mendapatkan musibah, gitu ya. Kalau untuk diri kita, untuk kita mawas diri dan introspeksi, anggap itu sebagai teguran, supaya kita tidak merasa bersih dari dosa. Saya sedang ditegur sama Allah. Tapi kalau untuk menilai musibah yang menimpa orang lain, kita harus dengan bahasa yang sopan, berhusnudzon bahwa itu adalah ujian. Oh, jenengan sedang diuji sama Allah. Nah, begitu. Ya. Mudah-mudahan jenengan sabar, jenengan kuat. Nah itu, jangan sampai ibu teguran loh mbak buat jenengan ibu. Gitu ya. Jenengan kerjaannya maksiat tok. Nah gitu. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau menilai musibah yang menimpa orang lain, kita sebagai sopannya, oh jenengan sedang diuji, mudah-mudahan jenengan sabar. Tapi kalau untuk diri kita, Masya Allah saya sedang ditegur sama Allah. Ya saya sadar saya banyak salah dan dosa. Itu lebih baik begitu, gitu ya. Ya jangan sampai Masya Allah saya sedang diuji. Wah berarti ini orang beriman yang tidak pernah berbuat salah, gitu ya. Baik. Ya. Jadi semua orang ada ujiannya. Apalagi dalam surat yang lain ya, Al-Ankabut ya, ayat 2, ayat 3 itu ya. Kan disebutkan, ahasiban nasu, apakah manusia mengira, ayyutsraku, mereka dibiarkan, ayyakulu berkata, amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang beriman sebelum mereka. Ya. Tujuannya apa Allah menguji orang beriman? Sudah beriman,
Kan sudah taat menjalankan perintah, sudah taat meninggalkan larangan, kok masih dapat musibah? Ya. Seharusnya kan kebaikan terus yang didapatkan. Kenapa Allah masih memberikan ujian? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, "Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu." Maka sungguh Allah akan mengetahui siapa yang benar dalam imannya, wala ya'lamannal kadhibin, dan sungguh Allah akan mengetahui siapa yang berdusta dalam imannya. Ya, untuk menguji tenan aku gak beriman. Jadi, seperti orang yang diuji dengan harta, ya. Itu juga ujian, ya. Kenikmatan itu juga ujian, ya. Karena kenapa kenikmatan dinamakan ujian? Nah, kita bisa lihatnya dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kematian itu simbol sesuatu yang tidak enak. Kehidupan itu simbol sesuatu yang enak. Kenapa Allah menciptakan ada yang mati, ada yang hidup, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang bahagia, ada yang sengsara? Kenapa? Liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi kaya atau miskin itu dua-duanya ujian. Yang dilihat oleh Allah adalah dari orang kaya dan orang miskin itu siapa yang paling baik amalnya. Bukan dilihat dari siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling sedikit hartanya, bukan. Tapi siapa yang paling baik amalnya. Makanya ketika diuji dengan harta, dilihat oleh Allah, harta itu digunakan untuk apa, bagaimana proses mencarinya, kemudian digunakan untuk apa, itu dilihat oleh Allah, ya. Kalau proses mencarinya halal, cara menggunakannya baik, sesuai dengan syariat, berarti dia sukses dengan ujian harta, ya. Dia tambah rajin ibadahnya kepada Allah, dia pun tambah baik hubungannya dengan sesama manusia, berarti sukses dengan ujian harta. Dikasih sehat, itu juga ujian. Dengan sehat, apakah dia gunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak berbuat baik kepada manusia, atau justru lupa kepada Allah dan suka mendolimi orang yang sakit atau orang yang lemah, ya, itu ujian. Kita diberi kekurangan, al-mauta, itu juga ujian, ya. Apakah diuji dengan sakit, apakah diuji dengan kekurangan harta, dia tetap bersabar. Artinya bersabar tadi tidak berkeluh kesah, gitu ya. Lisan tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Takdir memang kejam, langsung ngomong gitu ya. Atau fisiknya melakukan sesuatu, badannya melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Nggak kuat dengan hidup miskin, cari jalan pintas ke Gunung Kawi. Nah, seumpama. Gunung Kawi itu di mana lu? Kediri bukan? Oh, Malang. Oh, ya. Dari saya kecil itu saya mendengar nyari pesugihan di Gunung Kawi, gitu ya. Oh, Gunung Kawi itu Malang ya? Oh, ya. Ya, panjang. Ya, jadi itu namanya tidak sabar, gitu. Tapi tidak semua orang yang ke Gunung Kawi nyari pesugihan, ya. Jangan sampai seudon. Lu mau kemana? Ke Gunung Kawi. Waduh, ini ngapain? Bisa jadi silaturahmi, bisa jadi jalan-jalan, bisa jadi nyari buah-buahan. Ya, tidak selalu yang ke Gunung Kawi nyari pesugihan, gitu. Ya, itulah sabar, ya. Jadi semuanya ada ujian. Jadi kembali lagi ya, ujian itu ada yang dalam bentuk nikmat, ujian itu ada yang bentuk musibah yang tidak enak gitu. Nah, lalu bagaimana sikap kita orang yang beriman ya terkait dengan nikmat dan musibah gitu ya. Itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi ya, dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Ya, sesungguhnya semua keadaan yang menimpa orang beriman senantiasa disikapi baik olehnya. Ya. Jadi orang beriman itu sikapnya mengagumkan, kata Rasulullah.
Wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan sikap itu tidak akan pernah ditemukan kecuali kepada orang yang beriman. Apa sikap orang beriman yang mengagumkan itu? Ya, kaitannya dengan materi kita ya. In asobatu sarra'u syakaro. Apabila dia mendapatkan kebaikan, sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah ya. Fakana khairan lah, maka hal itu baik untuknya ya. Wa in asobathu darra'u, jika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, sobaro, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu merupakan kebaikan untuknya ya. Jadi itulah sikap orang yang beriman ya. Kalau dikasih ujian dalam bentuk nikmat, dia bersyukur. Kalau dikasih ujian dalam bentuk musibah, dia bersabar. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah SAW ya, yang perlu kita ketahui terkait dengan hal ini ya. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Nah ini, barang siapa yang dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Nah itu, kalau Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan kebaikan, kata Rasul, justru orang itu akan diberi musibah ya. Tapi musibah yang diberikan ya, bisa menjadi kebaikan untuknya itu apabila dia bersabar ya. Dapat musibah bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut hadis ini ya, seorang mukmin tidak lepas dari namanya musibah ya, apakah kekurangan, bahkan kehinaan di dalam hidupnya. Karena sesungguhnya musibah yang diterimanya mengandung kebaikan. Musibahnya itu akan mendorongnya untuk segala kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi ya, kelanjutannya kita cek ya, yang walanabluwannakum tadi ya, Al-Baqarah 155. Nah ini, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah kan begitu ya. Nah kemudian wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu yang bagaimana? Dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu orang yang sabar. Jadi dia tidak berkeluh kesah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia kembalikan semua musibah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu cara agar musibah yang menimpa kita itu ringan ya di hati kita. Berat dan ringan itu kan suasana hati sebetulnya. Nah, biar ringan hati kita itu, ungkapkan ya. Kita boleh berkeluh kesah tapi kepada Allah. Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa, semua yang terjadi itu kan atas takdir Allah. Kalau kita merasa tidak kuat dengan hal itu, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ini berat buat saya. Sampaikan itu kepada Allah, jangan kepada manusia ya. Kalau disampaikan kepada orang, kalau orang itu sedang baik sama kita, dia bersimpati kepada kita. Kalau dia tidak sedang baik dengan kita, dia akan membuli, mencemooh kita. Bahkan itu menjadi bahan untuk menghina kita gitu ya. Jangan berkeluh kesah pada manusia ya. Belum tentu dapat solusinya. Aib kita sudah pasti tersebar kemana-mana. Sekarang kita sudah ngomong, Pak tolong ya, ini rahasia keluarga saya, tolong jangan diceritakan.
Suami saya itu kadang-kadang Mbak suka nyangkruk, seumpama gitu ya. Itu jangan diceritakan. Karena belum tentu dapat solusi, aib sudah tersebar kemana-mana. Jadi berkeluh kesah kepada Allah. Nanti saya bacakan contoh hadis-hadis Rasulullah berkeluh kesah kepada Allah, ya. Dan kita boleh ya mengekspresikan ketidakkuatan kita, ya, tapi dalam rangka berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikan kepada Allah, ya Allah ini berat buat saya. Tolong temani saya, dampingi saya, bimbing saya, kuatkan saya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, matur kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Ya, jadi orang yang sabar itu dalam ayat ini berarti Al-Baqarah 156 ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nah, jangan lupa ya. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi jangan, sebagai orang yang beriman, jangan kaget ketika dapat musibah itu. Ya, itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita sabar ya, menghadapinya. Ya. Baik. Kemudian ya, berikutnya masih terkait dengan hal ini, musibah ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya. Ya, perhatikan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, ajjalalahu al-uqubah fid dunya, maka dia menyegerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukumannya di dunia. Artinya ya, orang beriman ketika dia melakukan salah dan dosa ya, kemudian langsung mendapatkan musibah di dunia ya, itu tandanya Allah mencintainya. Itu tandanya Allah sedang memberikan kebaikan kepadanya. Kenapa? Karena orang kalau melakukan dosa dan maksiat, kemudian sudah diberi hukuman di dunia, di akhirat sudah tidak diberikan hukuman lagi. Gitu ya. Itu kalau dia sabar ya dengan hukuman yang Allah berikan di dunia itu. Dia seumpama naudzubillah ya, dalam berbisnis kita menipu orang. Ya. Kemudian ya, setelah itu ya, kita mendapatkan musibah, bangkrut bisnis kita. Ya. Sebagai orang yang beriman itu harus merasa ini teguran dari Allah, ya. Kita harus menerima, harus sabar, ya. Maka dosanya dengan Allah diampuni, tapi dosanya dengan manusia yang harus diselesaikan tetap. Ya, kalau menipu ada hak orang yang diambil yang harus dikembalikan. Tapi dosanya dengan Allah kalau dia sabar, ya, dengan ujian itu, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya Allah, ya, menyegerakan hukumannya ketika di dunia. Makanya di zaman Rasulullah ya, ini yang tidak bisa kita tiru ya. Para sahabat itu kalau melakukan dosa itu ngaku supaya dihukum oleh Rasulullah. Bahkan dosa yang hukumannya menyebabkan kematian itu pada ngaku. Contoh, ngapunten, seperti ada seorang wanita mengaku pada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong rajam saya." Mina dirajam coba. Kenapa? Saya telah berzina. Coba. Berzina mengaku. Gitu ya. Kemudian minta dirajam. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia paham kalau sudah dirajam berarti hukuman sudah Allah berikan. Gitu ya. Nanti di akhirat dosa berzinanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini zaman dulu, ya, zaman Rasulullah. Orang berbuat dosa pada ngaku.
Kalau zaman sekarang ya, menyembunyikan, kan begitu ya. Ya, jadi begitu. Karena ketika orang sudah diberi hukuman ketika di dunia, pencuri kemudian ditangkap, dipotong tangannya, maka sudah diampuni dosanya. Ya, karena dia sudah mendapatkan hukuman di dunia. Gitu ya. Nah, sebaliknya kata Kanjeng Nabi, wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra, jika Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah menahan azab untuknya lantaran dosa yang dilakukannya sampai kapan? Hingga Allah menyempurnakan balasannya pada hari kiamat. Jadi ketika Allah menunda menghukum seseorang ya, ketika di dunia ya, itu jangan senang ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, kok nggak ada yang tahu, kan begitu ya? Kok baik-baik saja, itu jangan tenang ya. Karena Allah membiarkannya supaya nanti akan menghabisinya tanpa ampun di akhirat pada hari kiamat. Itulah yang namanya istidraj ya. Orang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, kezaliman dan kemungkaran, tapi sama Allah dibiarkan tetap jaya, dibiarkan tetap berkuasa, dibiarkan tetap kaya raya, sambil tetap berbuat zalim, berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat maksiat. Tetap diberi nikmat, badan sehat, uang banyak, tetap berkuasa, healing terus kerjaannya. Padahal dia zalim sama orang. Nah, itu namanya istidraj. Ya. Kata Rasulullah, Allah membiarkan itu supaya nanti di akhirat ya, Allah menyempurnakan balasannya, dihabisi tanpa ampun ya. Nah, inti masalahnya apa? Jadi kalau kita mendapatkan musibah, bersabarlah. Itu tandanya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Berarti dosa-dosa yang kita lakukan sedikit demi sedikit diampuni oleh Allah dengan musibah yang menimpa kita itu. Diampuni dosanya. Ya, nanti ada di hadis-hadis berikutnya ya, bahwa musibah itu kalau kita sabar menerimanya dapat menghapus dosa-dosa kita ya. Sebelum kita lanjutkan ya, saya tidak tahu dengan kenal apa tidak Bu Cici ya, sebagai penggagas Awards ya, One Week One Juice itu sedang sakit, stroke ya, masuk ICU ya. Kita sering dulu kita kirim hadiah Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya, dan sakitnya bisa menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dan untuk perhatian jenengan yang mungkin usianya sudah hampir sama dengan Bu Cici gitu ya. Penyebab beliau terserang stroke-nya itu beliau punya diabetes ya, gula darah tinggi. Kemudian main ke Bandung ya, ketemu temannya kalau tidak salah kolega bisnisnya, dikasih yogurt 4 kilo ya, dengan berbagai macam rasa ya. Kemudian 2 kilo dihabiskan dalam 2 hari sendirian ya. Saking senengnya gitu ya, sambil bekerja sambil latih itu cemil gitu ya, cemil gitu ya, 2 kilo 2 hari ya. Hari berikutnya ya pas ke kamar mandi jatuh. Nah, begitu ya. Itu penyebabnya begitu ya. Nah, dari jenengan hati-hati ya, usia-usia kita yang 40 tahun ke atas. Wah, ini masih banyak 40 tahun ke bawah ya. Ya, jadi yang usianya 17 pindo ya, untuk yang telas pipiye kendo. Nah, itu harus hati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan gitu ya. Perhatikan ya. Kalau kita punya gula yang tinggi ya hati-hati ya. Nah, kembali lagi ya. Apa kan Bu? Saya cerita apa Bu? Ya. Apa Bu? Sebelum saya cerita Bu Cici masalah apa tadi? Oh iya, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan mempercepat hukuman ketika di dunia. Artinya kalau dia salah, sebagai tanda cinta Allah, Allah ingin memberikan kebaikan, orang itu langsung ditegur. Ya, dapat musibah. Nah itu ya, musibah menimpa orang beriman yang sedang lalai, itu namanya teguran.
itu sebagai tanda cinta Allah. Ya, ditegur langsung, kalau dia bersabar maka dia dapat kebaikan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Bahkan dalam hadis yang lain, sabar itu balasannya surga. Karena sabar itu kan berat ya. Kalau sabar itu ringan, mungkin hadiahnya cuma piring, rantan, gitu ya, sendok. Ya. Karena sabar itu berat, maka hadiahnya surga. Begitu ya. Maka perjuangkan. Ya. Baik, itu hadis yang keempat begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya. Ini poin yang kelima yang saya sampaikan. Atau nggak tahu poin yang keberapa lah. Senangkapnya jenengan. Ya. Yang kelima ya. Kata Rasulullah, inna idhomal jazani ma'idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang menimpa. Nah itu. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang menimpa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian selanjutnya, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Nah itu. Ya. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang menimpa. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Nah selanjutnya kata Allah, faman rodiya falahu ar-ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dia memperoleh keridhaan Allah. Baru itu yang paling utama, itu mendapat ridho Allah. Sampai ada syair itu, ilahi lastilil firdausi ahla, itu ya. Ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi fahbi taubatan waghfir dunubi, dan seterusnya. Itu kan artinya ya, mau ditaruh dimanapun ya, yang penting Allah ridho. Taruh di neraka terserah, yang penting Allah ridho. Nah gitu ya. Karena keridhaan Allah itu yang paling utama ya. Jadi barang siapa yang ridho, maka ia akan memperoleh ridho Allah. Tapi sebaliknya, waman sahito, barang siapa yang marah ketika mendapat ujian dari Allah ya, falahu as-sukhtu, maka baginya kemarahan Allah ya. Nah itu ya. Jadi saya ulangi dari awal hadisnya. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai besarnya ujian yang menimpa. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan memperoleh ridho Allah. Dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah. Itu. Nah, terkait dengan ridho dengan takdir yang buruk ini ya, ibu yang dirahmati Allah, ada nasihat dari para ulama ya. Ada nasihat dari para ulama bahwa salah satu cara agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah ya, apakah berdoa untuk mewujudkan keinginan, apakah berdoa untuk minta solusi dari masalah, apakah berdoa untuk mendapat kesembuhan dari sakit gitu ya. Awali dulu dalam doa itu dengan pernyataan ridho terhadap takdir Allah. Contoh, saya kalau berdoa itu Bu ya, di samping saya pakai yang bahasa Arab, juga pakai yang bahasa Indonesia. Saya dobeli doa itu. Ya, saya baca yang Arab-Arab, saya baca ya semampu saya. Ya. Sekalipun saya mengerti artinya dari doa yang saya baca, saya tetap ada doa yang bahasa Indonesia. Ya, contohnya ya, seumpama saya sedang sakit, seumpama gitu ya. Ya Allah, ya, setelah mukadimah yang pakai bahasa Arab, alhamdulillah wassalatu dan seterusnya gitu ya. Ya Allah, saya ridho, saya rela, saya ikhlas dengan takdir yang panjenengan tentukan untuk saya saat ini. Ya, saya dikasih sakit sama panjenengan, saya ridho ya Allah, saya rela, saya ikhlas. Nah itu, pertama nyatakan itu.
Kemudian berikutnya kita nyatakan tetap bersyukur. Dan saya tetap bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat yang Panjenengan berikan kepada saya. Ya. Pertama menyatakan ridho dengan takdir Allah, yang kedua menyatakan bersyukur. Setelah itu baru kita sampaikan, tetapi ya Allah, saya tetap memohon kepada Panjenengan, tolong kuatkan saya dalam menghadapi sakit ini, dan tolong sembuhkan saya ya Allah, agar saya bisa berbuat lebih baik lagi, agar saya bisa beribadah lebih banyak lagi. Nah itu minta disembuhkan, alasannya apa? Nah, gitu ya, supaya bisa berbuat lebih baik dan bisa beribadah lebih banyak. Nah itu, nyatakan itu. Lagi punya utang, nyatakan ridho. Ya Allah, saya ridho, saya rela, saya ikhlas dengan takdir yang Panjenengan tentukan untuk kami saat ini. Dan saya pun tetap bersyukur ya Allah. Tapi saya tetap mohon pada Panjenengan ya Allah, lunaskan utang-utang saya, mudahkan urusan saya, berikan jalan keluar atas masalah saya. Nah itu. Jadi nyatakan dulu itu kepada Allah. Jangan diawali dengan keluhan. Ya Allah, jenengan kok kebangetan teman ya Allah. Oh ya. Aku badan pada sakit, gak punya uang, bojo gak mulai-mulai. Ya Allah, jenengan kok tega sama saya. Tolong kembalikan suami saya ya Allah. Nah, seumpama gitu ya. Di akhirnya minta tolong, tapi diawali dengan mengeluh. Jangan ya. Nemen jenengan itu ya Allah sama saya itu. Masa sih jenengan tega sama saya ya Allah. Jangan gitu. Nyatakan itu ya. Apapun itu ada takdir dari Allah. Ya, nyatakan itu. Saya itu ya Allah, saya rela, saya ikhlas gitu ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, mungkin saya contohkan itu. Ada sepasang suami istri guru ya, di salah satu sekolah Islam di kota Kediri ya, sekolah terkenal di kota Kediri, yang sekolah kebanyakan the-have ya, orang-orang kaya. Nah, saya pernah ngisi ya untuk guru-guru di sana ya. Sebelum acara dimulai, saya ngobrol dengan salah satu panitia, dia guru di sana. Dia bercerita ya kan, kami saling ngobrol, saling bertanya keluarga dan seterusnya. Dia bercerita lama, sampai berapa tahun, 7 atau 10 tahun gitu ya, tidak diberi keturunan oleh Allah ya. Tapi kemudian sekarang sudah diberi keturunan ya. Nah itu bagaimana caranya? Ya begitu dia dalam berdoanya ya. Jadi dia berdoa, dengan suami istri berdoa ya. Ya Allah, saya ridho, saya rela, saya ikhlas ya, dengan takdir yang Panjenengan tentukan untuk kami. Kalau menurut Panjenengan kami memang tidak pantas untuk punya keturunan, kami rela, kami ridho, kami ikhlas. Nyatakan itu, gitu ya, nyatakan itu. Tetapi ya Allah, ya, kalau Panjenengan mau menitipkan keturunan kepada kami siap menjalankan amanah itu. Nah, begitu. Ya. Pertama nyatakan ridho, terserah Panjenengan ya Allah yang terbaik untuk saya. Terserah Panjenengan. Kami rela, ridho, ikhlas. Tapi setelah itu memohon, tetapi ya Allah, kalau menurut Panjenengan kami ini pantas jenengan amanai keturunan, insya Allah kami siap menjalankan amanah itu. Subhanallah, setelah berdoa seperti itu, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal awalnya itu mereka fokus pada masalah. Sebagaimana kebanyakan orang kalau dapat masalah, ya, fokus pada masalah itu artinya berkeluh kesah, gitu ya. Suami istri setiap pulang ngajar, kalau waktu ngajar lupa dengan masalah, gitu ya. Pas kembali ke rumah tinggal berduaan, ngobrol, ya. Ya Allah deh, kita gini terus deh, gimana ya? Kita gak enak sama orang tua, gak enak sama teman, gak enak sama tetangga. Iya mas, ngeluh kan gitu ya. Itu namanya fokus pada masalah. Apakah dengan fokus pada masalah solusi akan keluar? Tidak. Gitu ya. Sebagaimana banyak orang ketika dapat masalah fokusnya pada masalah. Ya Allah, ini gimana ini? Ini berat ini ya Allah, dan seterusnya. Ya. Juga engkau tega sama saya Allah. Nah, kemudian setelah tahap yang kedua, setelah pertama kan mengeluh pada masalah, fokus pada masalah. Kemudian mereka berdua fokus pada solusi. Ya udah deh, kita solusi habis-habisan. Kita cari solusi habis-habisan. Kita ikhtiar habis-habisan. Setiap mendengar ada program kehamilan, diikuti. Oh, di sana ada tukang pijat, 2 kali pijat saja hamil. Oh, keren ya kamu. Karena ada info-info begitu kan begitu ya.
di sana itu, oh dokternya keren, 1 kali konsultasi hamil, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka berdua fokus dengan itu, tapi juga tidak mendapatkan solusi. Nah setelah itu, yang ketiga mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begitu tadi, disampaikan kepada Allah, saya ridho ya Allah, saya rela, saya ikhlas dengan takdir panjenengan. Apapun yang terbaik untuk kami ridho, kami rela, kami ikhlas. Kalau menurut panjenengan kami memang pantasnya tidak punya keturunan, kami ridho, rela, ikhlas. Tapi ya Allah, kalau menurut panjenengan kami layak diberi amanah keturunan, kami siap menjalankan amanah itu. Nah begitu ya. Nah, baik, kembali ke masalah utamanya tadi, bahwa besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang menimpa. Kan begitu ya. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Ya. Kalau dipersempit ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Ya. Dan jangan lupa, Allah menguji itu juga sudah mengukur sesuai dengan kemampuan. Kan ayatnya jelas ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ya, apapun bentuknya, ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Menurut Allah kita ini memang kuat, ya, dengan ujian ini. Ya. Jadi jangan berkeluh kesah, ya, kemudian sampai melakukan tindakan-tindakan bodoh. Ya. Kan ada yang tindakan bodoh diantaranya bunuh diri, gitu ya. Ya, ada masalah titik yang belum sungai Berantas, gitu ya. Kan ada berita kayak gitu ya. Ya. Gadis muda ditemukan ngambang di Sungai Berantas. Dilihat di kamar kosnya, ternyata pacarnya tidak mau menikahi. Wah, nyemplung Sungai Berantas. Nah, itu. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang ingin saya sampaikan. Nah ini terkait dengan sabar dalam masalah ekonomi. Ya. Ujian ekonomi ini Rasulullah memberikan dawuhnya kepada kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Anna nasan minal ansori, dan seterusnya. Saya baca Indonesianya saja. Ada beberapa orang dari kaum Ansor meminta sedekah kepada Rasulullah. Ya, ada yang minta sedekah kepada Rasulullah. Lalu beliau memberikan sesuatu kepada mereka. Habis. Cek. Oh enggak. Ya. Nah, ada beberapa orang dari kaum Ansor meminta sedekah kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan sesuatu kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dikasih berikutnya minta lagi. Dan beliau pun memberikan hingga habis harta yang ada pada beliau. Masya Allah. Jadi pernah bu, ada orang minta tolong, minta uang dia sampai di dalam uangnya habis gitu. Masya Allah. Ini Rasul sampai uangnya habis bu. Ya. Setiap ada orang minta kasih, ada orang minta kasih sampai habis. Ya. Nah setelah beliau menghabiskan semua yang ada di tangannya, maka beliau bersabda. Sebelum saya lanjutkan, saya mendengar cerita bu. Almarhum Yailul Boyo, ya, dari Mahrus, ya, itu saya dapat cerita dari kiai saya di Cirebon, gitu ya. Ketika kiai saya di Cirebon mondok, gitu ya. Bayi Mahrus didatangi oleh panitia Harlah NU, ya, ada acara lah, NU bikin acara. Kemudian kan datang ke toko-toko, datang ke orang kaya, gitu ya. Ya, termasuk ke kiai-kiai, gitu ya. Pak Kiai, kami panitia mau mengadakan acara ini, ya, kami butuh dana sekian, ya. Ya, masuk dalam kami, barangkali jenengan ada kelebihan desi, ya, monggo barangkali mau berkontribusi, ya. Nah, aku nanya, saya harus nyumbang berapa, ya? Sak wontene mawon, lah, sak wontene, seadanya, itu kan maksudnya bahasa sopan kan begitu ya? Oh, sak wontene, ya gitu. Uang 1 lemari dikeluarkan semua itu. Beliau barusan panen tebu.
Ya, kiai-kiai kan kebanyakan yang pada ada yang menanam tebu, ada yang punya warung, kan. Jadi mereka bekerja, ya, punya penghasilan. Habis panen tebu, uang dari lemari diambil semua. Ngapunten, wontennya sak menten. Ya. Loh, bangnya kok banyak sekali. Loh, terus jenengan kan sak wontennya. Ya udah diterima, ini wontennya sak menten, gimana itu? Masya Allah. Dan itu betul diberikan semua. Coba. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika ada orang yang meminta, oh diberikan. Ya. Dan ini pelajaran buat jenengan. Ini sisi buruk saya. Saya cerita sisi buruk saya, jangan ditiru ya. Saya pada waktu haji, ya. Tapi saya pikir saya minta dapat permakluman kenapa saya tidak melakukan, mungkin bisa dipahami. Ceritanya saya waktu haji 2017 di Mekah. Ya, di Mekah itu di hotel tempat kami menginap. Saya itu kan setiap hari pakai sorban warna hijau. Itu sorban warisan peninggalan bapak saya. Satu-satunya kenangan dari bapak saya, sorban hijau. Kan biasa kiai-kiai itu pada pakai sorban hijau itu ya. Saya pakai sorban hijau. Di hotel ada pelayan hotel, anak muda, remaja, ya, suka dengan sorban saya itu. Ya, kalau bahasa kita ya, sorbannya bagus kan gitu ya. Boleh saya minta. Jadi kan gimana itu? Barang warisan satu-satunya kan begitu ya. Diminta orang gitu ya. Saya yakin jadi kan juga mungkin agak berat gitu ya. Saya berat untuk menyampaikan. Mohon maaf, ini warisan dari bapak saya, kenangan dari bapak saya. Nggak bisa tuh. Oh, ya udah. Kalau begitu saya beli, katanya begitu coba. Saking pengennya, saya beli, gitu ya. Terserah harganya berapa saya beli. Tidak saya jual sebenarnya gitu ya. Mohon maaf, nggak bisa. Masya Allah, saya langsung ditegur oleh Allah. Ditegur. Saat di Madinah, sorban itu hilang. Ya, sorban itu hilang. Kejadian betul itu menimpa saya. Sorban itu hilang. Jadi pada waktu di Madinah ya, kami karena tamu raja gitu ya, dapat fasilitas laundry gratis dari pihak hotel. Ya, silakan pakai yang kotor di laundry. Sorban itu saya laundry. Baju, gamis, apa segala macam balik lagi ya. Sorban nggak ada. Saya telepon pegawai hotel, kok sorban saya kok nggak ada? Ya. Loh, sudah kembalikan, kata begitu ya. Sudah dikirim ke kamar, kata begitu ya. Nggak ada, ya. Petugasnya datang mengecek, nggak ada. Saya sampai dibawa ke ruang laundry. Di hotel itu ada ruang laundry, di bawah tanah itu besar sekali. Dicek satu persatu, nggak ada sorban itu. Hilang. Masya Allah. Itu ditegur oleh Allah. Ya. Ya berarti apa namanya, saya masih disayang oleh Allah kan itu ya. Ditegur oleh Allah hari itu juga. Bukan hari itu ya, saat itu juga. Karena kejadiannya saya tidak memberikan di Mekah, kehilangan saya di Madinah. Ya, makanya Masya Allah ya, kalau jaringan puskesmas ya, usahakan. Kalau ada yang minta apa, kasih. Ya. Khawatirnya dapat teguran seperti saya seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang ini di sana itu ya, jaringan siapkan ya, receh. Di sana itu terima uang 5.000-an rupiah itu diterima, Bu. Ya, tidak hanya real mereka itu, mata uang apapun diterima. Kalau jaringan nggak sempat nuker real gitu ya, rupiah 5.000 diterima sama mereka. Ya jangan 1.000-2.000 lah ya, 5.000 minimal gitu ya. Karena satu real itu kan 4.500 masalahnya kan gitu ya. Jadi kalau 5.000 itu bagi mereka cuma dapat 1 real sebetulnya. Ya, usahakan kalau kita diberi kesempatan ke Mekah Madinah, siapkan uang receh gitu ya, 5.000-an itu yang banyak gitu ya. Jangan menolak kalau ada yang minta. Tapi kita dapat teguran seperti itu. Astagfirullah. Seperti itu yang terjadi. Nah kembali lagi ya, ke cerita ini. Orang Ansor minta terus pada Rasul sampai habis. Nah setelah habis, Rasulullah SAW bersabda, nah ini, barang siapa menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, maka Allah pasti menjaga dirinya. Barang siapa merasa dirinya cukup, maka Allah pasti mencukupinya. Barang siapa berlaku sabar, maka Allah pasti memberinya kesabaran. Tidak ada seorang pun yang dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas daripada kesabaran. Inti
dari hadis ini ya, bahwa kekayaan yang hakiki itu bukanlah kaya harta tapi kaya hati. Kemudian hadis ini juga menganjurkan untuk hidup qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Kalau mikir kurang ya kurang terus ya. Jadi apa yang ada harus disyukuri ya. Seperti saya sering mendidik istri saya gitu, contohnya ya, ketika dikasih rezeki sama suami, jangan pernah mengatakan, wah ini untuk bayar SPP-nya aja kurang ya. Nah begitu ya, seumpama gitu, jangan ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, mudah-mudahan Allah mencukupi untuk kebutuhan. Nah begitu ya. Jadi ketika jangan dikasih rezeki sama suami begitu ya, alhamdulillah matur suwun mas, mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah begitu ya. Jangan langsung mengatakan, kok cuma segini, ini kurang. Akhirnya kurang betul. Kurang betul gitu ya. Kurang betulan. Tapi kalau mudah-mudahan cukup ya. Itu nanti Allah akan mengkondisikan ya, itu bisa mencukupi ya. Bisa mencukupinya itu apakah karena betul-betul dari uang itu, bisa jadi ada tambahan dari sumber yang lain, tapi Allah akan mencukupinya. Jangan sering-sering mengatakan kurang. Nah begitu ya. Karena itu akan betul-betul mendatangkan takdir kita akan diberi kurang oleh Allah. Seperti dalam hadis ini kata Rasulullah gitu. Siapa yang merasa cukup, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, matur suwun. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi kebutuhan. Nah, begitu ya. Ya. Ekspresikan rasa syukur dan husnudzon kepada Allah bahwa rezeki yang Allah berikan bisa mencukupi. Ya, begitu ya. Qanaah, ya, rima ing pandung, kan begitu ya, qanaah. Ya. Kemudian berikutnya ya. Mana ya? Apa tadi Bu? Tadi saya mengatakan apa? Ada seorang sahabat Ansor yang minta pada Rasulullah. Dan hadis keberapa tadi? Oh iya. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah jaminan Bu 9:13. Ini apa ini? Oh, mohon didoakan pada akhir. Oh iya, di akhir. Oh iya, nah ini ada contoh wanita di zaman Rasulullah ya, lebih memilih sabar dibandingkan didoakan sembuh oleh Rasulullah. Kisah ini sangat terkenal, mungkin jaringan pernah mendengar. Dari Atha bin Abi Rabah ya. Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, kata Atha, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli surga? Nah ini ya, wanita ahli surga. Kemudian Atha berkata, ya mau. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini pernah datang kepada Nabi, lalu berkata, ada seorang wanita Badui, orang berkulit hitam, kemudian datang kepada Rasul dan berkata, sesungguhnya aku ini terserang penyakit ayan. Karena penyakit ini pernah terbuka auratku ya. Karena itu berdoalah kepada Allah untukku. Wanita Arab, suku Badui ya, wanita berkulit hitam, matur pada Rasulullah, saya sakit ayan. Kalau ayan saya kumat, aurat sering tersingkap. Kan orang ayan epilepsi itu kan juga kejang-kejang gitu ya. Kemudian nanti aurat tersingkap. Dia minta kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari sakitnya. Lalu Rasulullah berkata, jika engkau mau, maka engkau bersabar saja, dan untukmu adalah surga. Kalau mau sabar dengan sakitmu itu, surga jaminannya. Kemudian tetapi jika engkau mau, maka aku akan mendoakan untukmu kepada Allah agar penyakitmu itu disembuhkan olehnya. Pilih, sabar dengan sakit yang ada, jaminannya surga,
atau saya doakan sembuh dari sakitnya tapi tidak ada jaminan surga. Nah begitu. Wanita itu berkata, aku bersabar, aku milih bersabar, ya, karena ada jaminan surga. Lalu, tapi pintar dia, ya. Lalu ia berkata, tapi dia bukan pintar ngakali ya, tapi pintar benar ya. Lalu ia berkata, sesungguhnya karena penyakit ini aku pernah membuka auratku. Karena itu sudilah engkau berdoa kepada Allah agar aku tidak membuka aurat. Lalu Nabi berdoa untuknya. Nah itu pintar, cerdas ya. Jadi lebih memilih bersabar dengan sakitnya, yang penting auratnya tidak tersingkap. Nah, gitu. Cerdas itu. Tapi cerdas bukan untuk ngakali ya. Zaman sekarang banyak cerdas untuk ngakali ya. Ini dua-duanya dapat gitu ya. Dia dapat surga dan juga auratnya tertutup. Nah, hadis ini mutiaranya adalah sabar terhadap musibah di dunia menghasilkan surga. Ya. Jadi ketika kita sabar dengan ujian yang ada, itu jaminannya surga. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini ya, berisi anjuran mengobati penyakit dengan doa dan bertawakal kepada Allah. Namun tetap disertai pengobatan medis. Artinya kita tetap diperintahkan berikhtiar, tapi hasilnya tawakal kepada Allah. Nah, gitu ya. Serahkan pada Allah. Hasilnya seperti apa? Sabar. Karena ada orang itu tidak sabar dengan sakit yang diderita, bunuh diri. Ya, mungkin pernah mendengar gitu ya. Seperti artis Hollywood itu ada laki-laki itu, dia tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya, bunuh diri. Mengakhiri hidupnya dipercepat, tidak tahan dengan sakitnya. Ya. Kemudian berikutnya ya. Nah ini contoh Nabi ketika sakit. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, dakhaltu 'ala Nabi wa huwa yu'aku, dan seterusnya. Aku memasuki tempat Nabi saat beliau sedang terserang penyakit panas. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, suhu badanmu panas sekali. Beliau menjawab, benar, aku merasakan panas seperti 2 orang dari kalian merasa panas. Artinya 2 kali lipat. Orang biasa sakit seumpama 100 derajat gitu ya, panasnya 100 derajat panas ya. Oh 40 derajat aja nggak karuan. Nah itu umpama gitu ya. Ada orang sakit panas 100 derajat, itu Rasulullah 200 derajat. Artinya 2 kali lipatnya orang biasa kalau Rasulullah sakit itu. Nah kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya, kalau begitu engkau tentu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau bersabda, benar, memang seperti itu. Seorang muslim tidak mengalami sakit, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan dengannya Allah melebur kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya rontok sebagaimana sebuah pohon merontokkan daunnya. Nah itu, orang sakit dan dia sabar dengan sakitnya menggugurkan dosa-dosa. Gitu ya. Makanya sakit ya tetap berikhtiar, gitu ya, tapi sabar, gitu ya. Jangan mengeluh, jangan putus asa, sabar, karena balasannya adalah surga. Berikutnya 8 yang 9. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada keletihan jangan letih bekerja, tidak ada sakit jangan diberi sakit, tidak ada kecemasan jangan khawatir dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, tidak ada kesedihan jangan ditinggal orang yang dicintai, tidak ada penderitaan hidupnya susah, dan tidak ada duka cita yang menimpa seorang muslim, bahkan hanya karena duri yang menusuknya, melainkan Allah melebur kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah itu. Nah itu. Jadi musibah yang menimpa orang beriman itu kalau disikapi dengan sabar, itu dapat menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Ya, makanya kita sabar, bahkan bersyukur, alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita, dikasih sakit. Ya. Kalau para ustaz biasanya kalau sakit alhamdulillah dikasih kesempatan untuk istirahat. Karena masya Allah ya. Saya hari ini saja 4 gitu, ngisi itu 4 kali gitu. Sini nanti khutbah Jumat itu kan bagian dari tugas juga. Kemudian pada maghrib di Al-Ikhlas Katang, pada Isya di Lila Catering gitu ya, 4 ya. Besok subuhnya saya sudah harus ngisi di Jombang gitu ya.
kemudian dari Jombang itu nanti sorenya saya ngisi di Tulungagung. Nah, begitu. Ya makanya kalau dikasih sakit, alhamdulillah dikasih kesempatan istirahat. Gitu. Baik, jadi nomor berikutnya ini kata Rasulullah, ya, tidak ada keletihan, tidak ada sakit, tidak ada kecemasan, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya. Sekarang yang jadi ketusuk jarum gitu ya, lagi dondomi apa celananya anaknya bolong gitu ya, ketusuk jarum ya, asal sabar tidak mengeluh itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya terakhir nih Bu. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi, ya, tidak ada balasan bagi seorang hamba yang mukmin di sisiku saat aku mengambil atau mematikan orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia mengharapkan ridho Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Artinya orang yang sabar ketika dapat musibah kematian, gitu ya. Orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah, dia sabar, dia ridho, ya. Maka kata Allah, ini Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsi, maka orang itu akan mendapatkan surga. Ya. Jadi terima itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai materinya, ya. Karena saya khutbah Jumatnya kebetulan bukan di kota Kediri tapi di Pare, ya. Jadi saya harus kembali ke Pare. Sorenya balik lagi ke Kediri lagi. Sehat. Kayak setrikaan ya bolak-balik ya Mas. Sehat selalu. Amin, amin. Insyaallah. Ya. Padahal usia sudah tidak muda lagi. Oh, masih muda. Saya seusia Ustaz Hatta Bu, 53 saya usia. Udah setengah abad lebih. Ya. Baik, ini doa untuk Haji Muhammad Royhuddin, ya. Orang tua dari Mbak Reni, ya. Meninggal hari Selasa, ya. Kita doakan Pak Haji Muhammad Royhuddin, ya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Ala hadiniya wa ala tulidin sholihah. Al-Fatihah. Kemudian kedua untuk Ibunda Mbak Dewi. Dewi Amo. Mbak Dewi Amo? Iya. Oh. Ibunda Mbak Dewi lagi sakit ya, apa namanya? Hari ini operasi jantung. Oh, operasi. Iya. Jantung. Ya. Namanya Muzina binti Kemas. Iya. Muzina binti Kemas ya. Kemas Muhammad Saman ya. Kita doakan mudah-mudahan ibunya Bu Dewi diberikan kesabaran, operasinya dilancarkan dan sukses, diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga yang mengurusnya diberikan kesabaran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita juga berdoa untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapai semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah didekatkan jodohnya, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bin 'alaika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tasmu biha 'alal arza wa tahassin biha al akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa disampaikan, bila ada manfaatnya, kalau saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.